Kegiatan ini yang bagus sekali, ini edukasi publik dan masyarakat dan investor tentang keadaan kita seperti apa sekarang dan ke depannya. Jadi orang tahu mau ngapain ke depan. Kalau dari saya sih bagus, kenapa? Saya bisa ceritakan bahwa ke depan prospek ekonomi kita enggak sejelek yang diceritakan orang-orang waktu itu. Kita akan tumbuh makin cepat dan makin cepat ke depannya. Jadi untuk Gen Z kayak saya, prospek ekonomi masa depan cerah. Kalau saya lihat kayak satu bank kan ada berapa kasih 25 nggak bisa habisin kan. Saya akan pindah ke bank yang lain aja, ke BPD. Karena dia minta BPD DKI, Bank Jakarta sama di Jawa Timur. Mungkin itu prioritas saya utama. Kenapa? Karena backing mereka kuat, jadi nggak akan apa-apa. Uang saya nggak akan hilang. BCA udah banyak duit. Sekarang belum kita pikirkan. Nanti kan otomatis kalau uangnya di bank itu, dia akan nyebar secara nggak langsung ke bank swasta juga, ke sistem perekonomian. Kan saya lihat sekarang likuiditas di perekonomian bertambah dan bunga pasar secara keseluruhan menurun kan. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan, menambah likuiditas di pasar dan menurunkan bunga dan menggerakkan ekonomi. Sekap pagi. Oh itu masih diskusian itu mas. Pak izin Pak untuk penyampaian greeting buat BTV Pak, ulang tahun BTV yang ketiga Pak, boleh Pak? Apa TV? Andre angkat boleh. Ulang tahun Penyampaian greeting. Gimana Pak konteksnya Pak? Saya Bayu Sadewa, Menteri Keuangan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk BTV. Semoga semakin maju, terus menghadirkan tayangan yang inspiratif, berkualitas, dan menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh Indonesia. Sukses selalu untuk BTV, 3 tahun berkarya dan akan terus tumbuh lebih besar lagi. Boleh jempolnya Pak. Siap. Tadi Bapak bilang dan antara dipecat itu. Oh enggak, itu main-main. Artinya gini, siapapun yang menghalangi program pemerintah, maka ada sanksinya kira-kira gitu. Apalagi Danantara yang merupakan semi pemerintah juga kan. Tapi nggak ada dipecat, nggak ada. Ini bercanda tadi. Kalau mereka ngeganggu ya udah kita ganggu lagi kira-kira gitu. Pak pajak buat marketplace mulai berlaku Februari ya Pak? Itu kata tadi. Kata siapa? Kamu kata siapa? Dikit aja Pak tadi Pak. Hah? Enggak. Kan saya menterinya. Tadi Pak bilangnya Februari Pak. Februari 2024 Pak. Saya kan menterinya. Enggak jadi. Kan saya bilang akan kita jalankan kalau ekonominya sudah recover. Ini kan kita udah akan recover, tapi belum recovery fully kan. Kan saya ekonominya tumbuh 6% atau lebih, baru saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya. Pak, anggaran total pajak berbayar di tahap awal ini berapa sih Pak? Itu kan UKM kan dibayarnya. Pajak berbayar Pak. Iya ya. Kita per orang itu dibayar di sebesar UKM pertama 20.000. Jadi 20.000 kali UKM-nya bisa bervariasi kan. Itu kira-kira. Nanti kalau 20.000 habis kita tambah 20.000 lagi. Kurang lagi kita tambah 20.000 lagi sampai 100.000. Jadi nggak usah takut teman-teman yang cari kerja, yang S1, yang sekarang baru lulus, itu ada pasti perusahaannya juga akan tertarik untuk memakai program itu karena pada dasarnya itu kan tenaga kerja gratis untuk mereka. Katanya juga untuk meredam pesimisme terhadap tenaga kerja di tempat. Enggak, sebetulnya itu untuk melatih tenaga kerja yang baru lulus supaya mereka lebih terekspos ke pekerjaan di lapangan yang betul sehingga mereka lebih terlatih untuk melamar di pekerjaan lain yang lebih advance nantinya. Harga 100.000 itu Pak, kapan sih Pak? Enggak, kita 20.000 dulu, keserap, kasih 20.000 lagi, keserap 20.000 terus. Saya nggak mau ngasih banyak-banyak karena biasanya kebanyakan nanti nganggur duitnya. Mau jadi sedikit Pak tadi soal Pak Seskap, bahasa apa aja? Oh, baru juga sebulan kerja gila loh.
Nah itu kan bisa berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun. Jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga jadi apa jawab? Belum kali ya Pak ya? Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Jadi nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga. Bapak tadi APBD sejumlah daerah, Pak, 18 gubernur menuntut itu gimana, Pak? Apa? Soal pemotongan sejumlah APBD. Ya boleh aja dia nuntut. Semuanya kan pasti kecewa. Tapi kan yang lebih kecewa lagi rakyat dan pemerintah pusat pada waktu itu kan. Kenapa? Banyak uangnya nggak tepat sasaran. Jadi kalau mereka betulin itu sampai dengan triwulan kedua tahun depan dan kelihatan bagus, kita akan pikirkan. Apalagi kalau ekonominya membaik kan, saya pendapatnya lebih gede. Saya akan bagiin, Maksudnya dikembalikan lagi. saya akan kembalikan. Kalau mereka bagus, kalau nggak bagus ya ngapain? Ya. Jadi kerjain PR mereka dulu baru kita pikirin. Terima kasih semuanya. Thank you, Bang. Thank you.